Drama hukum yang sempat menyita perhatian publik akhirnya berbalik arah setelah Keina Nasution resmi mencabut gugatan terhadap almarhum Vidi Aldiano terkait lagu Nuansa Bening. Keputusan ini menandai berakhirnya polemik panjang yang sebelumnya terus bergulir hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pencabutan dilakukan melalui kuasa hukum setelah proses kasasi diketahui belum mencapai putusan final, sehingga secara hukum masih memungkinkan untuk dibatalkan sebelum diputus. Langkah ini juga sekaligus menjawab spekulasi publik yang menilai gugatan tetap dilanjutkan meski Vidi telah meninggal dunia. Pihak Keina Nasution menegaskan bahwa proses hukum tersebut sudah berjalan sejak sebelum kepergian Vidi Aldiano. Di sisi lain, pihak keluarga Vidi sebelumnya telah memenangkan beberapa gugatan serupa di tingkat pengadilan niaga yang dinilai memperkuat posisi mereka. Kini, keputusan pencabutan ini menutup konflik yang sempat menuai kritik luas dari netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Vidi Aldiano-nya memang udah wafat, tapi kan uangnya masih ada. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Keina Nasution, makanya dia tetap melanjutkan gugatan royaltinya terhadap lagu Nuansa Bening ke almarhum Vidi Aldiano. Ya, namanya juga mau lebaran ya, semua orang butuh uang, apapun akan dilakukan untuk mudik atau bagi-bagi ke sanak saudara. Tapi kalau kayak gini bukan Nuansa Bening lagi namanya, tapi Nuansa Pening. Kenapa nggak dituntut dari dulu? Ya, namanya juga orang Pening yang baru sadar ternyata arti royalti itu memang penting untuk bertahan hidup. Gitu dong bos, damai, respect. Saya setuju sebetulnya pencipta lagu tuh perlu dihargai, mereka perlu dapat royalti. Tapi bukan berarti karena menjadi pencipta lagu kita kayak merendahkan posisi seorang penyanyi. Seolah-olah, ente mah nggak penting, ente nggak bisa viral kalau nggak ada aneh. Gak gitu juga bos, ya lagu yang bagus kalau yang bawainnya jelek nih, gak akan viral. Coba Anda suruh saya nyanyi Nuansa Bening, akan jadi nuansa butek, beneran deh, gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama penting, saling menghargai. Thank you bos, respect. Telat. Telatnya juga pakai pisan. Terlambat sudah. Ya iyalah, orang yang udah almarhum, lu pada mah keterlaluan kelakuannya. Udah kagak punya otak, kagak punya hati pula. Dibawa kenapi-napi, bantuin penyembuhan kagak, nama penyakit orang dibawa kenapi-napi. Orang mah lagi masa penyembuhan, malah nambahin masalah dengan ngasih tuntutan yang kagak masuk akal, bahkan salah kandang. Keterlaluan lo Pak Dim. Kelakuannya keterlaluan, otak keterlaluan, hati borok-borok. Gua mah curiga dah, jangan-jangan pas pembagian hati lo Pak Dim pada madol kali. Pas pembagian perut sama isi sempak baru paling depan. Ya lagian, lu pada kayak kagak punya hati aja. Orang lagi punya penyakit, malah disusahin sama masalah beginian. Kan goblok. Ya lagian gua mah kagak habis pikir aja. Kok tega-teganya orang lagi fokus dengan penyembuhan penyakitnya, malah ngasih masalah baru, ngasih tuntutan biji mani. Dia kagak stres, boro-boro mau fokus dengan penyembuhan penyakitnya. Yang ada juga kepikiran cara nyelesain masalahnya biji mani. Lu mah raja tega semua dah. Sekarang orangnya udah almarhum, baru mau cabut kasasi. Itu pun kepaksa kayaknya, karena rame aja gitu. Karena kan awalnya keke pengen tetap kasasi. Yang udah rame mau dicabut, akan empret. Raja tega lu Pak mah. Makanya lain kali kalau punya hati dipakai yang bener. Karena hati bukan hiasan. Gue mah curiga dah, jangan-jangan lu Pade hatinya Pade jadi cantelan kali ya. Pade jadi cantelan doang kali. Amit-amit jabang bayi dah. Raja tega lu Pade mah. Jangan jadi netizen toksik, cuma di Indonesia doang pencipta karya intelektual bisa dihujat sedemikian rupa. Hasil sidang sengketa lagu Nuansa Bening itu tidak dapat diterima atau NO, artinya hakim tidak menerima gugatan tersebut mungkin karena adanya cacat formil, bukan berarti gugatan tersebut dikalahkan atau dimenangkan ya. Jadi ini belum ada yang kalah, belum ada yang menang, dan bukan berarti Pak Kinan kalah dan Vidi yang menang. Jadi gugatan tersebut itu belum diperiksa pokok perkaranya. Dalam hukum kekayaan intelektual, pencipta itu berhak atas hak ekonomi yang meliputi royalti dan hak moral
malah meliputi pengakuan. Seperti yang kita tahu kronologinya bahwa menurut Pak Kinan itu, pihak dari Vidi itu tidak ada izin dalam menggunakan lagu Nuansa Bening sejak tahun 2008. Namun menurut Vidi, dia sudah ada izinnya. Nah, hal itu kita sebagai netizen yang tidak tahu apa-apa tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa siapa yang menang. Artinya, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ada 3 gugatan yang dilayangkan. Yang pertama itu dugaan mengenai penggunaan komersial tanpa izin di beberapa konser. Yang kedua, distribusi komersial tanpa persetujuan di beberapa platform. Dan yang ketiga itu dugaan adanya penggantian nama pencipta. Akhir-akhir ini gue lihat Pak Kinan itu banyak banget dihujat oleh netizen, apalagi semenjak berpulangnya Kak Vidi Aldiano. Gue turut berduka cita atas kepergian Kak Vidi Aldiano, dan tujuan dari video ini tuh bukan untuk memihak siapapun atau belok kemanapun atau berat sebelah, tidak. Tapi yang mau gue bilang adalah kita sebagai netizen yang gak tahu apa-apa, gak tahu fakta-fakta hukumnya, gak tahu bagaimana sih bukti-buktinya yang mereka punya itu, kita tidak bisa untuk ngejudge salah satu pihak. Yang lebih mirisnya lagi, banyak yang ngehujat Pak Kinan beserta dengan karya-karyanya yang di luar konteks dan bahkan kejam banget gitu. Guys, Pak Kinan tuh punya hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya dia itu. Kalau kalian ngerasa Pak Kinan itu ada yang gak bener atau gak masuk akal atau gak masuk logika kalian, yang kalian hujat adalah hal-hal yang tidak masuk akal menurut kalian itu, bukan karyanya, apalagi personalnya gitu. Karena menurut hukum, apalagi dalam hak cipta ya, HKI guys ya, yang dilakukan dan yang ditempuh oleh Pak Kinan itu adalah sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang kita gitu. Jadi kalau menurut kalian itu salah, kalian salahkanlah undang-undangnya. Kalau menurut gua, kasus ini bisa viral banget karena kebetulan gugatan itu dilayangkan ketika Kak Vidi itu lagi sakit ya. Jadi menurut beberapa orang ya nggak lumrah aja gitu digugat ketika Kak Vidi itu lagi sakit. Sekali gue tegasin, sebagai netizen, alangkah baiknya itu kita berbijak ya guys ya. Jangan asal ngejudge aja. Kita tidak tahu fakta-fakta hukumnya, tidak tahu buktinya tuh apa aja, dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mana yang salah dan mana yang benar menurut hukum. Jadi menurut gue, dua-duanya ini sama-sama punya posisi yang kuat. Pak Kinan sebagai pencipta dan Kak Vidi sebagai penyanyinya, yang pasti juga ketika akan digugat harusnya selain Kak Vidi sebagai penyanyinya, ada pihak-pihak lain yang harus turut tergugat, labelnya dan lain-lainnya. Jadi harusnya Kak Vidi tidak berdiri sendiri.